Pak Dedi, Bapak tahu tidak kalau jumlah angka kemiskinan di Jawa Barat sekarang ini meningkat pesat? Apakah Pak Gubernur pernah menerima datanya? Atau Bapak Gubernur tidak sadar bahwa sekarang ini angka kemiskinan di Jawa Barat parah? Meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Barat itu gara-gara Bapak. Ketika Bapak mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu, inilah akar permasalahannya, Pak. Saya mengamati berdasarkan fakta di medsos, banyak orang yang gagarawakan, banyak orang yang speak up, banyak orang yang protes, banyak orang yang kontra terhadap surat tersebut. Mereka tidak menerima, mereka menolak untuk memberikan uang Rp1.000 satu hari. Padahal Pak, kalau kita lihat orang-orang yang protes, itu bukan orang-orang yang betul-betul miskin. Mereka punya HP, mereka punya kuota, mereka aktif di medsos. Kemudian dandanannya Pak, contoh misalkan ibu-ibu yang dari Pangandaran, kacamatanya yang segede nyiru, dan tidak membaca dengan teliti surat edaran dari Bapak, itulah salah satu warga masyarakat miskin sekarang ini. Dan banyak juga yang lainnya, yang ikut-ikutan. Apakah mereka miskin dalam hal keuangan? Tidak. Mereka miskin secara mental, Pak Gubernur. Mereka berasa hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak mau berbuat kebaikan untuk orang lain, dengan mensedekahkan, dengan memberikan, dengan menyisihkan uang Rp1.000. Mereka itu mental-mental penerima bansos, Pak. Jadi inginnya diberi, tidak mau memberi. Muriang Pak mereka dengan kebijakan Bapak. Para netizen, saya itu sudah lama nih bermain medsos. Tetapi sepertinya algoritmanya medsos itu belum tahu saya. Saya itu orang Garut. Tetapi ketika membuka TikTok, kenapa yang muncul di beranda saya? Itu Bupati Purwakarta membuka layanan pengaduan. Dinas Purwakarta itu sudah memulai gerakan Poe Ibu Sapoe Sarebu. Pemerintahan kecamatannya juga demikian. Pemerintahan desanya juga sudah demikian. Sudah melaksanakan kegiatan Poe Ibu, rereongan Poe Ibu Sapoe Sarebu yang dihimbau oleh gubernur berdasarkan surat edarannya. Tetapi kenapa di beranda saya, pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah kecamatannya, dinas-dinasnya, pemerintahan desanya, kok tidak ada yang muncul di beranda saya yang sudah memulai gerakan Sapoe Sarebu? Kenapa? Ini algoritmanya tidak benar ini. Jangan-jangan algoritmanya sedang meriang. Amat kita kebagian mah. Tapi mah kemarin masih didiklatkeun ku ibu mah. Diklat camat. Diklat Pamong Praja terus didiklatkeun. Tapi dipilih camat belum. Da teu acan aya pelantikan age anu ngantosan. Lowonganna can aya. Lowongan mah aya, Pak. Camat mana nu kosong? Seueur. Karosong. Karosong. Atuh emak usul ke bupati, kan ini mah bagus mama babarawakanana jadi camat mah. Ku ibu ge atuh didiklatkeun teh berarti bade. Oh, are. Tapi sepertinya Pak Gubernur, Ibu Citra, Ibu Bupati Pangandaran akan berpikir ulang, akan dilakukan uji kelayakan, fit and proper test, gitu Pak Gubernur. Tapi jika berisi Ibu Teh Pak Gubernur bermuriang. Deddy Mulyadi memaparkan bantahan terhadap surat edarannya sendiri. Karena apa? Ternyata kata Deddy Mulyadi itu dikelola oleh RT RW atau pihak sekolah apabila itu dipungut di sekolah. Jadi pihak desa tidak perlu mengirimkan ke BJB ya. Kalau sekelas aktivis saja bisa salah dalam memahami surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, bagaimana dengan masyarakat awam? Ini contoh kasus Rodi Permana, salah dalam memahami surat tersebut. Gubernur tidak pernah menyatakan bahwa uang yang dikumpulkan di tingkat masyarakat itu harus disetorkan ke gubernur melalui Bank BJB. Tetapi di dalam surat tersebut, dibaca nih suratnya, dinyatakan warga masyarakat dipersilahkan untuk membentuk panitia, kemudian membuka rekening, dan rekeningnya disarankan di BJB. Boleh tidak di luar BJB? Boleh. Dan juga tidak ada pernyataan yang kontradiksi dari seorang gubernur Deddy Mulyadi bahwa di satu waktu mengatakan uangnya harus disetorkan ke BJB sampai ke gubernur, dan di sisi lain itu uangnya dikumpulkan di masyarakat. Tidak. Dikumpulkan oleh BJB itu andai kata dibuka rekening, misalnya untuk penyimpanannya agar terpercaya, ya kan? Nah, kasar. Bodoh, kasar. Baca dari sini, teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Dan tadi yang dikenalkan oleh guru saya pada saya dulu itu hanya dua atau yang dikenalkan. Satu naik usil pada hari Minggu yang kedua naik kereta api tut. Saya bacanya juga ngantuk.
Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Kemudian ada bacaan Pak, Bapak Menteri. Berani saya mulai proyek ini. Nah, yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, Saya doakan untuk doa pembangunan saya itu selalu dikabul. Apapun yang saya inginkan untuk pembangunan Jawa Barat selalu terwujud. Yang belum dikabul ada doa, ada istri lagi. saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Silakan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Perhubungan, dipersilakan untuk ke depan. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan. Hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Pemprov kurang gaji mau sama depan. Ladies and gentlemen, mari kita sambut Master of Ceremony kita. Silakan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Perhubungan, dipersilakan untuk ke depan. Pemprov kurang gaji mau sama depan. Diputer, dijilat, terus dicelupin. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. What? Korupsi kebalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Yes! Yes! Ya, sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah Aset pribadi. dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Apa nih kuring baheula ye kuli nanggung bata mak keleutik. Kuling nanggung bata ye boga duit tang menang ngumpulkeun nanggung bata teh boga 200 perak. Nyari duit sampai stres, pas dapat duit dipakai untuk ngilangin stres, duit habis, stres lagi. Nah keur lebaran teh tadi hareupeun gigireun warung Nini Uneng. Kan aya tukang gulupruk. Tukang gulupruk teh Mang Doho jeung Mang Dahlan. Kuring pasang beak duit kuring tah datang ka imah carekan kumi. Menjanjikan kemenangan. Halaman Keur SD kelas 2, kelas 3 keleutik keneh keur budak. Nu kitu teh gulupruk nu kitu teh. Kacau lah. Kacau jadinya. Klarifikasi buat para jamaah TikTok ya dan jamaah Facebook ya yang sudah menonton video saya berkenaan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat meningkat, yang semuanya baik para pecinta KDM maupun pembenci KDM ternyata salah dalam memahami isi video tersebut. Ini komen-komen negatif dari para netizen, baik yang gagal paham maupun yang gagal ginjal. Dan ini video yang saya upload atau yang saya posting 4 hari yang lalu. Contoh misalkan ibu-ibu yang dari Pangandaran, kacamatanya yang segede nyiru dan tidak membaca dengan teliti surat edaran dari Bapak, itulah salah satu warga masyarakat miskin sekarang ini. Dan banyak juga yang lainnya yang ikut-ikutan. Apakah mereka miskin dalam hal keuangan? Tidak. Mereka miskin secara mental, Pak Gubernur. Saran saya, baik kepada para pecinta Gubernur Deddy Mulyadi maupun para pembenci, agar hati-hati dan dianjurkan dalam menonton PT itu sampai tuntas, supaya paham apa yang saya sampaikan. Kalau dalam istilah stand up comedy, itu ada yang namanya setup. Nah, setup itu di 10 detik pertama. Dan kemudian, di ujungnya, itu ada istilah punchline. Nah, kebanyakan dari para netizen yang memberikan komentar secara negatif, itu hanya memahami di 10 atau 20 detik pertama. Jangan sampai terulang lagi dalam memahami video yang diposting oleh siapapun, karena akibatnya itu akan mempermalukan diri Anda sendiri. Nih, gini. Nah, Bukan tadi aku ini kok. Oke, besok. besok siapa tahu? Siapa tahu? Tambah? Sama parah. Mau mati. Oh, ke siapa aja? Mantap.
Tuh, Aku patina ulin we ke Bogor. Nah, lu siapa? Lu siapa? Gue aja gak kenal, sok kenal lagi sama gue. Buat para muhibin atau muhibat Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, saya berpesan agar dalam menyampaikan komentar itu harus sesuai dan jangan asal jeplak. Karena apa? Karena kalau misalkan komentar Anda itu salah, itu yang bikin malu. Masa iya pengagum tetapi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ini ada salah satu komen dari Deden Mubarok yang mengatakan bahwa itu fitnah, surat edaran itu belum ada, hati-hati nanti Anda dituntut. Ini berkenaan dengan surat edaran Poe Ibu atau Poe Sarebu yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 1 Oktober 2025. Ini suratnya nih, nomornya nomor 149/PMD 0304/Kesa. Itu sudah ada suratnya. Himbauan agar warga masyarakat di Jawa Barat itu melaksanakan gerakan Sapoe Sarebu. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu warga masyarakat di masing-masing wilayahnya. Nah, cuma Mang Deden ini mengomentari video saya yang sudah diposting 5 hari sebelumnya, dari hari ini maksudnya. Saya memposting bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat, kemiskinan mental itu mengalami kenaikan. Karena banyak warga masyarakat yang secara ekonomi bisa dilihat mereka itu mampu, tetapi keberatan dengan gerakan Poe Ibu ini. Nah, cuma Mang Deden mengomentari seperti itu. Dia mengatakan bahwa surat edarannya belum ada. Sudah ada, Mang Deden. Mang Deden aja yang tidak tahu, yang belum baca, terus komennya salah lagi, tidak sesuai dengan PT yang diposting. Jadi, buat para pengagum, buat para pecinta, muhibin dan muhibat KDM, jadi jangan mempermalukan diri sendiri. Cinta boleh, mengagumi boleh, fanatik boleh, tetapi fanatik buta malu tuh. Ladies and gentlemen, mari kita sambut Master of Ceremony kita. Silakan kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur, dipersilakan untuk duduk, Pak. Pemprov kurang gaya mau sama Diputer, dijilat, terus dicelupin. Ngebahas masalah boikot Trans 7, terus oge masalah guru anu dilaporkan ke orang tua siswana gara-gara muridna kepanggih ngarokok. Kuring mah masih we ngabahas Sapoe Sarebu, anu masih kene aya anu salah paham kene. Tetapi dari kesalahpahaman mereka ini sudah menyadari bahwa apa yang saya sampaikan tidak seperti apa yang mereka persepsikan pada awalnya. Dan inilah permohonan maaf dari teman-teman netizen. Salam buat Kang Ujang dan juga buat Kang Kapi. Semoga kita semua tetap bisa silaturahmi walaupun di dunia maya. Kasus yang terjadi di Banten, di mana salah satu kepala sekolah yang berinisial DF itu dilaporkan oleh orang tua murid yang berinisial PIA, di mana dilaporkan telah terjadi pemukulan atau penamparan terhadap anaknya yang dilakukan di sekolah, dikarenakan siswa tersebut itu merokok di lingkungan sekolah. Dan lebih ironisnya lagi, di mana mayoritas siswa-siswi itu mendukung kepada orang tua murid tersebut sehingga melakukan demonstrasi dan melakukan mogok sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalkan kasusnya kalau ada siswa-siswi yang melakukan perbuatan tercela, perbuatan terlarang seperti mengkonsumsi narkoba? Apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya? Apa yang akan dilakukan oleh teman-temannya? Ketika misalkan salah seorang tenaga pendidik melakukan teguran, bahkan sampai misalkan menampar kepada siswa-siswi yang melakukan perbuatan tercela tersebut, apakah orang tuanya akan memenjarakan gurunya? Kemudian teman-temannya juga akan melakukan demo. Ini mungkin yang menjadi bahan refleksi bagi kita semua, bahwa guru itu adalah panutan, baik itu yang di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal. Dan di sini juga mungkin undang-undang tentang kependidikan harus dikaji ulang, harus direview, harus direvisi bahkan. Dan saya sampaikan kepada para siswa-siswi, jadi jangan patah semangat, harus tetap belajar, hormati gurumu, hormati ibu bapakmu, dan jangan cengeng, jangan lebay.
Kalian harus belajar kepada siswa-siswi yang tahun 70, 80, 90-an ketika melakukan perbuatan yang dianggap melanggar aturan di sekolah, ditampar oleh gurunya, ditempeleng oleh gurunya, dilempari penghapus, dicewer oleh gurunya, itu tidak melaporkan kepada orang tuanya. Dan jikapun ada salah seorang siswa-siswi yang melaporkan kepada orang tuanya, bukan orang tuanya yang melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada aparat, tetapi anaknya itu justru diberikan hukuman, ditambah lagi diberikan hukuman oleh orang tuanya, dimarahin, bahkan mungkin ditampar atau dipukul oleh orang tuanya. Coba di mana ke sholat cenang, ke sholat nacan. Ini orang yang rajin sholat itu tidak boleh dia nipu proyek. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kekejian dan kemunkaran. Ini perbuatan keji dan munkar, ini nyari proyek, nggak menyolong. 6 kubik itu harganya berapa? Bapak kan konsultan. Aku adalah duda yang tak punya. Kalau harga itu 1 kubik harga cor beton berapa? Variatif 600 sampai 1 juta. 600. Oke, 1 juta 1 kubik. Berarti dibutuhkan kan 6 juta per 60 meter kan, berarti kalau 600 meter itu sudah 60 juta. Oke, siap lagi. Mantap. Kalau 1200 meter itu udah 120 juta. Mantap. Kalau 1 kilometer miliar, Pak. Kacau, Bapak. Kacau gimana? Tadi saya mau nanya ke Mana 7 matan, kamar 7 matan. Pak. HS, Aisyah kurang berang HS. Bapak, saya Heula, Aisyah kurang berang HS. dulu. Emang penting di mana? Pukulin. Di mana? Ngelancong. Ngalancong di mana? Tadi situ. Di mana? Di Halim. Kunaon mana teu terus sare penting? Kunaon teu terus sare? Yang sale. Lamun nu keboga kebiasaan sare penting, ngalancong terus balik sa ka pesantren.